Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Amin. Selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama, hebat semua. Ratna tak suruh ngulangi lagi loh ya. Ya sendirian Ratna. Apa kabar Ratna hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ayo bareng-bareng. Apa kabar Ratna hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama, hebat semua. Keren banget. Siapa yang nggak masuk hari ini? Lengkapkah kelasnya? Mahyafila kemana? Sakit? Atau di mana? Mahyafila? Sakit apa? Panas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Kita kemarin sudah membahas soal apa? Partikularisme. Partikularisme itu sikap yang cenderung negatif ya dalam masyarakat ya. Ada apa aja partikularisme? Rasisme, pinter. Apa lagi? Etnosentrisme, pinter. Chauvinisme. Apa? Primordialisme, apa lagi? Nepotisme. Sudah? Separatisme, ada lagi? Diskriminasi. Apakah sikap partikularisme itu hanya yang kita sebutkan saat ini? Tidak, tapi banyak sekali ya. Nah, setelah kita hari kemarin itu membahas soal partikularisme, hari ini kita akan menekankan kembali tentang perbedaan antara partikularisme itu dan universalisme. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada kalian. Coba perhatikan gambar di papan ini. Ini itu apa sih? Catur. Pernahkah kalian bermain catur? Gak pernah sama sekali? Pernah. Ada nggak yang tapi tahu kan catur? Ya. Ini itu apa? Ini itu apa? Prajurit. Prajurit atau yang biasanya kita sebut itu dengan pion ya. Pion dalam catur. Saya ingin kalian itu menjadi pion dalam catur. Apa maksudnya? Kalau kalian bermain catur, kira-kira si pion ini itu berada di mana? Depan sendiri. Dia melindungi orang-orang penting di belakangnya. Bagaimana cara pion itu berjalan dalam catur? Maju kah? Maju ke depan. Maju ke depan aja atau bisa miring atau bagaimana? Maju ke depan saja? Apakah dia bisa mundur? Apakah di dalam peraturan catur si pion ini bisa mundur? Nggak bisa. Si pion itu peraturannya kalau kita main catur, pion itu tidak bisa mundur. Dia hanyalah prajurit kecil yang tidak bisa mundur, jadi dia itu harus terus maju ke depan. Nah, yang saya inginkan adalah kita harus berjuang seperti si pion catur ini. Meskipun dia ini orang yang kecil, yang terkadang itu diremehkan sama banyak orang, karena kita bukan bagian penting dalam catur, dalam kehidupan, dan terkadang kita itu dianggap sebagai tumbal lah ya, tumbal. Tapi kita tetap harus seperti pion catur yang tidak pernah berjalan mundur. Jadi ketika kita itu punya tujuan, ya kita langsung terus menerus maju ke depan. Ketika nanti si pion catur ini sudah mencapai paling ujung sendiri, ada di papan lawannya, apa yang terjadi? Dia bisa berubah menjadi apapun. Tahu nggak soal itu? Ketika si pion catur ini udah di ujung sendiri, dia bisa jadi berubah kan? Berubah menjadi ratu bisa, jadi perdana menteri bisa, jadi kuda-kudanya catur itu bisa. Jadi dia bisa berubah ketika dia itu sudah maju. Nah, saya harapkan kalian juga tetap semangat dalam berjuang, dalam mencapai tujuan kalian masing-masing. Bisa dimengerti?
Nah, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik akan mengkategorikan sikap partikularisme kelompok dalam masyarakat, dan kedua akan menjelaskan sikap universalisme yang ada dalam masyarakat itu seperti apa, dan kita akan menyajikan hasil kesimpulan terkait dengan sikap partikularisme dan universalisme yang ada dalam masyarakat atau lingkungan sekitar. Kalau kemarin kita hanya menyajikan sebuah hipotesis saja, yang kemarin hipotesis itu adalah dugaan sementara, tapi kali ini kita akan menyajikan hasil kesimpulan karena semua dari kalian sudah melaksanakan yang namanya wawancara atau pengumpulan data seperti itu. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali atas kerja keras kalian dalam mengumpulkan data, apalagi kalian membuat video yang ya sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren sekali. Oke, lanjut ya. Oke, ini saya akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan menganalisis apakah video ini termasuk partikularisme atau justru universalisme. Silakan. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ditagih uang sewa oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Pasalnya Kaisang menggunakan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah sebagai tempat sesi foto preweddingnya bersama Erina Gudono pada 28 Oktober 2022 lalu. Menurut Gibran, tarif sewa Stadion Manahan yang diberlakukan untuk adiknya itu sama dengan tarif yang berlaku untuk orang lain. Wali Kota Solo itu juga menyampaikan kalau penagihan uang sewa stadion kepada Kaisang Pangarep akan dilakukan oleh Dispora. Saat ditanya berapa tarifnya, Gibran mengaku lupa untuk tarif pasti dari penyewaan stadion tersebut. Meski adik kandungnya, Gibran juga menjelaskan kalau harganya tidak akan dibeda-bedakan dengan yang lain. Ini yang sudah kita tonton tadi itu termasuknya universalisme atau partikularisme? Universalisme atau partikularisme? Saya mau minta pendapat Zayana. Menurut saya universalisme karena nggak beda-bedakan, mengutamakan kepentingan bersama daripada itu nggak ngurus itu adiknya apa enggak. Termasuk universalisme, soalnya nggak beda-bedain uang sewanya sama orang-orang lain walaupun Kaisang itu adiknya sendiri. Oke, terima kasih Zayana dan Naila yang telah memberikan pendapatnya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Zayana dan Naila ini. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, Gibran itu kan dia sebagai apa sih jabatannya? Wali kota. Wali kota siapa? Wali kota apa? Wali kota Solo, pinter. Yang mana? Wali kota Solo itu kan pasti dia secara pribadi dia kan punya hubungan dekat kan sama si Gibran, yaitu adiknya sendiri. Kok Gibran sih? Kaisang, yaitu dia adiknya sendiri. Kebetulan Kaisang mau menikah dan dia prewedding lah ya ala-ala di studio seperti itu, di studio Manahan. Tapi ternyata Wali kota Solo yang merupakan kakaknya sendiri, dia itu meminta untuk adiknya untuk membayar, menagih.
Nah, itu berarti ternyata si Gibran ini punya sikap universalisme yang mana dia itu lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri atau individu. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan universalisme? Oke, bisakah kalian membedakan antara partikularisme dan universalisme? Sudah bisa? Kalau begitu saya minta kalian untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin untuk membahas soal kesimpulan. Oke, saya mau memberikan instruksi terlebih dahulu. Coba saya mau lihat LKPD-nya masing-masing. Rajaf diakhiri dulu ini menulisnya. Di sini kita kemarin sudah mengisi kolom hipotesis, yaitu dugaan sementara. Setelah kalian melakukan wawancara, coba kalian tulis di sini pengumpulan data wawancaranya itu hasil singkatnya seperti apa dan siapa yang kemarin diwawancara. Setelah itu kita verifikasi di sini, di verifikasi data, apakah wawancara kalian kemarin itu sesuai dengan hipotesis. Oke, setelah itu analisis. Kalau tidak sesuai, itu ternyata tidak sesuainya di bagian apa? Adakah yang berbeda? Lalu kalian menarik kesimpulan, kira-kira adakah kecenderungan antara sikap partikularisme dan universalisme dan lebih cenderung yang mana? Atau boleh kalau misalkan kalian menemukan data ternyata ya partikularisme dan universalismenya itu seimbang ternyata. Ada nih universalisme tapi juga ada partikularismenya. Boleh, gak apa-apa. Setelah itu kalian akan menayangkan video kalian wawancara di papan, lalu kalian mempresentasikan juga hasil kesimpulannya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Iya, ini termasuk partikularisme. Literatur ini pengumpulan data sama kemarin baca-baca sesuatu nggak di koran atau apa. Kalau misalkan iya itu maksudnya di literatur atau artikel. Yang wawancara. Ini yang wawancaranya siapa gitu. Ya, narasumbernya siapa, kesimpulannya kemarin dia apa, tapi sedikit aja. Di sini kemarin hasilnya gimana pas wawancara? Wawancaranya kan sama Mbak Nain sama Farin. Mbak Nain sama Farin. Ya. Farin temen. Iya. Oh. Gimana? Kesimpulannya kemarin lebih cenderung partikularisme atau universalisme menurut partikularisme ya. Universalisme ini tapi ada nggak? Atau hampir tidak ada? Berarti partikularismenya itu karena apa aja yang kemarin? Egois. Egoisnya itu dari satu pihak atau saling? Wah. Dua-duanya. Terus apa lagi? Gak mau ngalah ya. Terus apa lagi selain egoisme? Kalau Farin kemarin gimana wawancaranya katanya? Ya gitu, katanya kalau kan Farin bilang sudut pandang gambarin sudut pandangnya Mbak. Ya gitu, Mbak suka mikir kayak bahasa senioritas. Terus ini dikasih kesimpulan. Oh, dikit aja sih. Podo-podo ngrasakno. Oke, gimana? Jadi ini hasilnya kayak wawancara ini SMP sama SMA itu sama-sama kayak punya iri, saling iri ya. Terus juga punya ternyata mbak itu gini. Saya nggak ngerti hasilnya SMA gimana, nggak ngerti juga hasilnya SMP gini. Jadi kayak juga iri juga ada. Terus kayak mengerti keadaan jadi seimbang ya. Nah, kalau misalkan sikap universalisme itu nanti kalian harus jelasin universalisme itu seperti apa. Kan universalisme itu kan positif ya, kayak kerja sama atau saling toleransi, itu juga harus dijelaskan. Kalau misalkan seimbang kan berarti harus dua itu. Nah, sekarang sampean analisis universalismenya apa, partikularismenya apa.
Udah ketemu belum universalismenya kayak gimana? Tadi SMP sama SMA itu saling toleransi, soalnya toleransi ya nggak ngerti apa yang terjadi di belakangnya, kan kelihatannya kayak enak tapi nggak tahu. Ya Pasti partikularismenya juga soal ya. Oke, terima kasih ya. Ya apa? Iya bener itu pintar. Dugaan sementara. Dari hipotesis kita dari hipotesis kita ternyata setelah mewawancarai narasumber terus ternyata Coba lihat di kelompok sampean itu lebih cenderung partikularis atau universalis? imbang. Imbang ya. Kalau partikularisnya kayak gimana? Ya, Maksudnya ini antar angkatan ya? Ya. Ya. Terus? Terus dari Budika ternyata lebih universal. Universal. Misalnya seperti apa universalnya? Kayak katanya gini, kita kan dari sekolah itu apa ya punya rasa kayak kebersamaan, jadi kayak punya kalau misalnya kita sefrekuensi gitu jadi kita semangat belajar. Iya. Apa? Analisis itu ini sesuai nggak wawancara kita dapat? Kedua belah pihak sama-sama salah, tidak mau mengalah. Yang itu mana? Kata Feris tadi loh, yang hipotesis ini ternyata benar atau salahnya itu. ini ternyata hipotesis kita benar. Oke, ya udah gitu aja nggak apa-apa. Gini aja wes. Berarti nanti dijelaskan ya. Kita kemarin itu narasumbernya itu siapa? Mbak Nain itu sebagai ini, terus siapa Farid itu sebagai ini. Gitu. Nanti dijelaskan ya. Kan kemarin kan sudah wawancara kan. Siapa yang diwawancara? Mbak Dias sama Fida. Nanti diwawancara Mbak Dias itu sebagai ini kemarin itu, dan Bu Fida itu sebagai ini. Sebagai yang SMK kan, Mbak Dia sebagai santri putri yang SMA seperti itu. Nanti dijelaskan ya. Kemarin kita sudah mewawancarai mewawancarai 2 orang. Terus Budika itu sebagai apa? Sebagai pihak sekolah misalkan seperti itu. Terus kemarin sebenarnya siapa? Mbak Arifda. Kenapa? Literatur itu ketika sana itu kemarin mencari data nggak dari internet atau dari koran atau dari buku. Kalau iya dicantumkan, kalau enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Sudahkah selesai semuanya? Sudah, pinter sekali ini. Oke, Rek, sudah selesai ya. Oke, mari kita presentasikan. Oke, sekarang perhatikan dulu. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi duluan, silakan maju ke depan. Saya akan menayangkan video kalian. Mana kelompok satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menayangkan video berikut. Saksikan. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Jadi itu hipotesisnya kan sikap siswa-siswi SMA Islam Indonesia dalam perbedaan kelompok. Dalam lingkup sekolah siswa-siswi itu lebih cenderung partikularisme. Terus kami tuh kemarin menggunakan data wawancara 2 narasumber
dari pihak guru dan pihak murid. Dari pihak guru itu menyimpulkan lebih cenderung ke positif, kalau dari murid itu cenderung ke negatif. Dari analisis yang kemarin itu hasil tidak sesuai karena tidak dari pihak guru lebih cenderung ke sikap universalisme, tidak sesuai dengan dugaan awal. Verifikasi ya. Dari verifikasi hasil wawancara tidak sesuai dengan hipotesis karena pihak guru memiliki pendapat yang positif dan pihak murid memiliki pendapat yang negatif. Kesimpulannya, ternyata sikap partikularisme dan universalisme di sekolah itu seimbang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Ayo silakan perhatian, tenang dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Siapa yang membawa mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Hipotesis kami yaitu santri memiliki kecenderungan sikap egois yang juga termasuk dalam partikularisme, bahkan dalam kelompok besar yaitu kelompok SMP dan SMA. Meskipun dalam satu yayasan, mereka selalu mempunyai banyak pendapat yang berbeda. Satu kelompok dari SMP ataupun SMA merasa pendapatnya paling benar daripada kelompok lawan. Kemarin kelompok kita mengambil 2 sumber, yaitu dari SMP dan dari SMA. Dari sumber SMA yaitu dari Mbak Dias. Menurut Mbak Dias, perwakilan dari SMA itu juga merasa kayak anak SMP itu masih bocil. Terus masih ke bawah sifat SD. Kalau SMA kan sudah masa remaja, jadi mempersiapkan lebih dewasa kalau katanya. Terus dari SMA sendiri, Mbak Dias juga pernah merasakan iri karena anak SMP kalau melanggar peraturan ya udah ditakzir. Tapi kalau anak SMA kan lebih ke pengurus, jadi katanya Mbak Dias itu takzirannya lebih banyak yang SMA, lebih berat SMA. Terus Mbak Dias juga memaklumi karena anak SMP kan juga banyak yang belum tahu, jadi ditoleransi sama anak SMA kalau anak SMP itu masih bocil. Terus kalau perwakilan SMP kemarin itu menganggap kalau anak SMA itu harusnya lebih dewasa, tapi anak SMA di sini itu kurang dekat sama anak SMP dan kurang membimbing. Karena kalau salah, menurut anak SMP itu kalau salah itu diingatkan. Tapi mbak-mbak SMA itu malah ngerasani dulu, nggak mengingatkan. Terus
anak SMP tuh iri ke mbak-mbak karena kadang mbak-mbak juga mengingatkan anak SMP tapi mbak-mbak juga ngelakuin kesalahan itu sendiri. Verifikasi kami, hipotesis kurang benar karena ada sifat partikularisme tapi juga ada sifat universalisme. Jadi antara sifat partikularisme dan universalisme seimbang. Analisis kami, terkadang muncul sikap partikularisme antara santri SMP putri dan santri SMA putri seperti egois, iri, dan sebagainya. Tapi terkadang juga ada sikap seperti toleransi yang termasuk dalam sifat universalisme. Kesimpulan kami yaitu santri pondok pesantren putri SMP SMA mempunyai sifat partikularisme dan universalisme yang seimbang. Sekian analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatian. Terima kasih dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah ya. Ternyata dari kelompok 1 tadi partikularis dan universalismenya seimbang ya. Sama di kelompok 2 juga seperti itu, ternyata seimbang. Ada hal-hal yang ada egoisme atau iri, tapi juga ada yang namanya toleransi, ternyata seperti itu. Nah, mari kita lihat dari kelompok 3. Oh, 4 ya, dari kelompok 4. Silakan maju ke depan, kita lihat videonya. Siapa nih? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara saya. Lihatlah video ini. I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Jadi hipotesis kita itu sikap santri putri mahasiswa cenderung memiliki sikap partikularisme karena ia merasa senior daripada santri SMP SMA dan lebih ke sikap egoisme sehingga sering terjadinya konflik antar keduanya. Kesimpulan data dari wawancara, ada 2 wawancara dan 2 narasumber. Kesimpulannya, dari permasalahan yang kami bahas menggambarkan partikularisme yang mana dari kedua pihak sama-sama egois dan tidak mau mengalah. Verifikasi dari hasil wawancara yang kita dapat dari kedua narasumber, ternyata hipotesis kita benar, bahwasannya kedua belah pihak sama-sama salah dan tidak mau mengalah. Kesimpulannya adalah ternyata dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada sikap universalisme antara mbak-mbak kuliah dengan adik-adik SMP SMA. Berarti cenderung partikularisme semua ya? Contohnya seperti apa? Egois. Saling egois. Antara satu orang atau banyak? Keduanya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing. Yang masih bertiga ini duduklah di tempat masing-masing, berdua sekarang. Oke. LCD-nya dimatiin, minta tolong. Apa itu? Pempes, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mau minta dulu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Kenapa? Gimana? Dan universalisme. Karena kita itu kan ditimbulkan apa sih sikap partikularisme dan universalisme? Apa yang menimbulkan sikap partikularisme dan universalisme itu ada di dalam masyarakat? Perbedaan, pinter. Seperti itu. Perbedaan ada apa? Ras, suku, bangsa, agama. Antara partikularisme dan universalisme, kira-kira kalian ingin menjadi orang yang punya sikap yang mana? Universalisme. Nah, moral lesson yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ternyata di dunia ini tuh masih ada orang-orang baik. Kalau misalkan itu kalian merasa bahwa kalian masih belum bisa menemukannya, maka jadilah salah satunya. Seperti itu. Saya harap kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian tetap bisa bertoleransi, bekerja sama, meskipun kita itu berbeda-beda. Dengan anak SMP juga seperti itu, dengan mbak-mbak di kelas, di sekolah juga seperti itu. Saya mau minta tolong, saya punya excellent team. Jadi selama pembelajaran kita mulai dari awal sampai sekarang itu, saya merasa ada anak-anak yang berhak mendapatkan excellent team. Siapakah dia? Siapakah dia? Minta tolong salah satu untuk membukakan. Barangkali Rajef. Sini Rajef. Siapakah excellent timnya? Saya ya semua. Siapakah kira-kira excellent timnya? Oke, excellent team kali ini di dalam pembelajaran sosiologi adalah kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo, minta tolong dibagikan. Sisa satu kayaknya. Kayaknya sisa satu. Sudah? Itu banyak kayaknya. Kan tadi? Kan belum? Tadi pas loh, Rek. Tadi pas. Jangan. Gak boleh dua. Semua sudah? Belum bilang. Iya, Villa belum. Ini biar buat Villa ya. Kenapa? Mentahan nih. Ini buat Villa. Jangan tahu orang lain hidup. Belum, doakan ya. Amin. Oke, baik. Ayo kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau memberikan RTL, yaitu bahwasanya hari minggu depan itu kita akan mempelajari tentang kesetaraan. Nanti ada kesetaraan gender, kesetaraan ras, agama, dan lain sebagainya. Ada banyak. Dan kalian akan saya minta untuk membuat poster di Canva seperti itu. Oke, siap? Semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya siapkan sendiri ya. Pak Chef, hadapnya ke depan. Terima kasih anak-anak sudah menemani saya sampai sekarang. Saya jadi terharu. Terima kasih sudah bekerja keras, apalagi yang sampai lembur-lembur bikin video. Ini saya terharu banget. Oke. Oke, mari
akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.